Genghis Khan. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin sekitar tahun 1162 di padang rumput, Mongolia. Tumbuh di keadaan yang keras. Ayahnya diracuni musuh, keluarganya jatuh miskin, dan sejak kecil dia harus belajar bertahan hidup. Dari situlah sifat keras dan kejamnya mulai terbentuk. Lewat kekuatan, kepintaran, dan juga aliansi, Temujin berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang tadinya saling berperang. Tahun 1206, dia menobatkan dirinya sebagai Genghis Khan yang artinya penguasa universal. Dari sana lahirlah kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah membentang dari Asia Timur sampai Eropa. Selama lebih dari 20 tahun, Genghis memimpin pasukannya menaklukkan Asia Tengah, Tiongkok, Timur Tengah, sampai Eropa Timur. Kota-kota yang melawan biasanya dihabisi tanpa sisa. Bahkan ada cerita kalau pasukannya bikin piramida dari tengkorak manusia sebagai peringatan. Selain itu, Genghis juga pakai teror sebagai senjata. Dia sengaja nyebarin rasa takut biar musuh nyerah tanpa perlawanan. Nggak jarang, seluruh keluarga bangsawan musuhnya dihabisi supaya nggak ada yang bisa balas dendam di kemudian hari. Tapi Genghis bukan cuma penakluk, dia bikin hukum yang disebut yasa, membuka jalur perdagangan, dan cukup toleran terhadap berbagai agama. Meski begitu, semua pencapaiannya itu dibayar dengan jutaan nyawa. Tahun 1227, Genghis Khan meninggal secara misterius. Lokasi makamnya masih jadi rahasia sampai sekarang. Vlad Tepes. Kalau dengar nama Dracula, kebanyakan orang langsung kebayang vampir pengisap darah. Tapi sosok asli di balik legenda itu adalah Vlad Tepes, seorang pangeran dari Wallachia yang hidup di abad ke-15. Julukannya Tepes berarti si penyula, karena metode favoritnya dalam menghukum adalah menusuk orang dengan kayu tajam dari bawah tubuh sampai tembus ke atas. Korban bisa dibiarkan hidup berhari-hari dalam keadaan tertusuk sebelum akhirnya mati. Ribuan orang pernah jadi korban cara sadis ini, sampai-sampai area di luar istananya dijuluki hutan mayat. Vlad lahir pada tahun 1431 sebagai putra Vlad II Dracul, anggota Order of the Dragon, ordo kesatria yang dibentuk untuk melindungi Kristen dari Ottoman. Waktu kecil, Vlad dan adiknya Radu sempat disandera oleh Ottoman. Dari sana, dia melihat langsung kejamnya perang dan politik, pengalaman yang bikin dia tumbuh jadi pemimpin dingin dan penuh perhitungan. Kekejamannya terkenal bukan cuma ke musuh asing, tapi juga ke rakyatnya sendiri. Vlad percaya ketakutan adalah cara paling efektif menjaga kekuasaan. Selain ribuan musuh yang dipancung, ada cerita dia pernah mengundang kaum miskin makan di istana, lalu membakar bangunan itu hidup-hidup supaya katanya membersihkan negeri dari orang tak berguna. Meski terkenal sadis, sebagian orang Rumania justru menganggap Vlad sebagai pahlawan. Alasannya, dia berhasil melawan invasi besar-besaran Kesultanan Ottoman dengan taktik gerilya dan perang psikologis yang bikin musuh ketakutan sebelum bertempur. Tahun 1476, Vlad tewas di medan perang, kepalanya dipenggal dan dikirim ke Sultan Ottoman sebagai bukti kematian. Hingga kini, namanya tetap abadi, di dunia dikenal sebagai penguasa haus darah, tapi di tanah kelahirannya banyak yang masih melihatnya sebagai pelindung. Leopold II. Kekejamannya di Kongo jadi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Leopold berkuasa dari 1865 sampai 1909. Selain jadi Raja Belgia, dia juga berhasil menjadikan Kongo wilayah yang ukurannya jauh lebih besar dari Belgia sebagai milik pribadi. Dengan alasan membawa peradaban dan misi kemanusiaan, Leopold meyakinkan dunia kalau dia akan menghapus perbudakan dan membuka perdagangan bebas. Nyatanya, niat aslinya yaitu mengeruk keuntungan dari sumber daya alam Kongo, terutama karet dan gading. Sistem yang dipakainya sangat brutal. Setiap desa diberi target produksi karet dan kalau gagal memenuhi target, hukuman mengerikan menanti. Pasukan pribadinya, force publik, sering memotong tangan, menyiksa dan membunuh warga. Alhasil, jutaan orang meninggal akibat pembunuhan, kelaparan, sakit, dan kerja paksa. Perkiraan korban mencapai 10 juta jiwa, jumlah yang setara genosida. Awalnya dunia nggak tahu karena Leopold pintar menusuk
menutupi kejahatannya. Tapi laporan dari jurnalis Ede Morel dan para misionaris akhirnya membuka kedoknya. Skandal ini memicu protes besar sampai akhirnya pada 1908 Belgia resmi mengambil alih Kongo dari tangan Leopold. Setahun kemudian Leopold II meninggal tanpa pernah dihukum. Hideki Tojo. Hideki Tojo adalah Perdana Menteri sekaligus pemimpin militer Jepang saat Perang Dunia II. Ia dikenal sebagai pendukung militerisme garis keras yang sangat setia pada Kaisar Hirohito. Keyakinan inilah yang mendorong Jepang melakukan ekspansi besar-besaran yang puncaknya adalah serangan ke Pearl Harbor pada Desember 1941. Serangan itu membuat Amerika Serikat resmi masuk ke Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinannya, Jepang terkenal sangat brutal di wilayah yang mereka jajah, mulai dari Cina, Korea, sampai Asia Tenggara. Salah satu yang paling mengerikan adalah pawai kematian Bataan, di mana puluhan ribu tentara Filipina dan Amerika dipaksa berjalan jauh tanpa makanan dan minuman, hingga akhirnya ribuan orang meninggal. Kekejaman lain termasuk penggunaan senjata biologis, eksperimen medis kejam pada tawanan perang, kerja paksa, serta ribuan perempuan yang dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang. Tojo juga keras terhadap rakyatnya sendiri. Ia menerapkan kontrol ketat, membatasi kebebasan, dan mengorbankan kesejahteraan sipil demi ambisi perang. Bahkan ketika Jepang mulai kalah, ia tetap menolak menyerah dan terus memerintahkan tentaranya untuk bertempur sampai habis-habisan. Setelah Jepang menyerah tahun 1945, Tojo ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Internasional. Ia dinyatakan bersalah atas kejahatan perang dan dieksekusi dengan cara digantung pada 1948. Benito Mussolini. Benito Mussolini adalah sosok yang memperkenalkan fasisme, sebuah ideologi politik yang sangat keras dan nasionalis. Awalnya, dia adalah seorang jurnalis dan guru yang berhaluan sosialis, tapi setelah Perang Dunia Pertama, pandangannya berubah drastis. Dia mendirikan Partai Fasis Nasional dan berhasil naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1922, menjuluki dirinya sebagai Il Duce atau Sang Pemimpin. Mussolini membangun kekuasaan dengan cara yang brutal. Dia membubarkan semua partai politik lain, menekan kebebasan pers, dan menggunakan polisi rahasia untuk menangkap atau membunuh lawan-lawan politik. Dia ingin mengembalikan kejayaan Kekaisaran Romawi kuno, dan untuk itu dia memimpin invasi ke Ethiopia pada tahun 1935. Pasukan Italia menggunakan gas beracun dan melakukan pembantaian massal terhadap penduduk sipil, suatu tindakan yang dikecam dunia. Awalnya, banyak pemimpin Eropa mengagumi Mussolini karena dianggap berhasil membuat Italia beres dan tertib. Tapi di balik itu ada harga yang sangat mahal. Seluruh aspek kehidupan warga dikontrol ketat oleh negara. Mussolini juga menjadi sekutu dekat Adolf Hitler dan ia mengadopsi kebijakan rasial antisemit yang kejam. Meskipun awalnya Italia tidak punya sejarah panjang anti-Yahudi, ribuan orang Yahudi di Italia akhirnya dideportasi ke kem-kem kematian Nazi. Di akhir Perang Dunia Kedua, kekuasaan Mussolini runtuh. Pasukan sekutu mendarat di Italia dan rakyat yang sudah muak memberontak. Pada tahun 1945, Mussolini ditangkap oleh partisan Italia saat mencoba kabur. Dia dan kekasihnya dieksekusi dan tubuh mereka digantung terbalik di sebuah tiang di Milan untuk dilihat publik. Akhir hidupnya yang tragis menjadi simbol kejatuhan fasisme. Adolf Hitler. Adolf Hitler lahir tahun 1889 di Austria, besar di keluarga sederhana dan masa mudanya penuh kegagalan. Ia pernah bercita-cita jadi seniman tapi ditolak dari Akademi Seni di Wina. Hidupnya jatuh miskin, bahkan sempat jadi gelandangan. Di kota itu, propaganda antisemit sudah kuat. Koran, politikus, sampai tokoh masyarakat sering menuduh orang Yahudi sebagai biang kerok rusaknya ekonomi dan moral.
brutal. Setelah gagal mewujudkan mimpinya, ditambah kondisi lingkungan yang penuh kebencian, bikin Hitler ikut terpengaruh. Ia mulai percaya bahwa orang Yahudi adalah penyebab penderitaannya dan masalah Jerman secara keseluruhan. Saat Perang Dunia Pertama meletus, Hitler ikut jadi tentara Jerman. Walau cuma pangkat rendah, pengalaman itu bikin dia nasionalis fanatik. Setelah perang, Jerman hancur. Kalah perang, ekonomi ambruk, rakyat menderita. Dari kondisi kacau itu, Hitler muncul dengan pidato berapi-api. Ia masuk Partai Buruh Jerman yang kecil, lalu mengubahnya jadi Partai Nazi, dengan janji mengembalikan kejayaan bangsa dan propaganda penuh kebencian, dan akhirnya Hitler berhasil merebut hati jutaan rakyat. Tahun 1933, ia jadi kanselir, lalu setahun kemudian menyebut dirinya Führer yang berarti pemimpin tunggal Jerman. Begitu berkuasa, kebijakan Hitler brutal. Ia menghidupkan kembali militer, menyerang negara tetangga, dan menciptakan sistem propaganda masif. Yang paling kejam adalah Holocaust, genosida sistematis terhadap orang Yahudi, Gipsi, penyandang disabilitas, hingga lawan politik. Lebih dari 6 juta nyawa melayang di kamp konsentrasi melalui gas beracun, kerja paksa, dan kelaparan. Tahun 1939, Hitler menyerbu Polandia, memicu Perang Dunia Kedua. Awalnya Jerman menang besar, tapi seiring waktu perangnya jadi bumerang. Kota-kota hancur, rakyat kelaparan, dan tentara kalah di banyak front. Pada April 1945, ketika Berlin sudah dikepung, Hitler memilih bunuh diri. Joseph Stalin. Joseph Stalin lahir di Georgia tahun 1878 dengan nama asli Iosif Vissarionovich Jugashvili. Dari kecil hidupnya keras, ayahnya pemabuk, keluarganya miskin, dan dia tumbuh dengan ambisi besar. Stalin muda masuk seminari untuk belajar agama, tapi justru tertarik pada ide revolusi Marxisme. Ia bergabung dengan Partai Bolshevik pimpinan Lenin, aktif mengorganisir buruh, merampok bank untuk dana revolusi, dan berkali-kali masuk penjara. Saat Lenin meninggal di tahun 1924, terjadi perebutan kekuasaan di Uni Soviet. Lewat politik licik, Stalin berhasil menyingkirkan lawan-lawannya termasuk Leon Trotsky. Dari sekretaris jenderal partai, ia naik jadi pemimpin mutlak Uni Soviet dengan gaya kepemimpinan yang brutal. Ia meluncurkan program industrialisasi cepat dan pertanian kolektif. Targetnya menjadikan Uni Soviet superpower modern. Tapi hasilnya terjadi kelaparan besar terutama di Ukraina yang menewaskan jutaan orang. Stalin juga terkenal dengan Great Purge di tahun 1930-an, di mana siapa saja yang dianggap musuh politik atau sekadar dicurigai bisa ditangkap, dipenjara, atau dieksekusi. Jutaan orang dikirim ke kamp kerja paksa Gulag di Siberia. Atmosfer ketakutan merajalela. Bahkan pejabat tinggi pun bisa hilang sewaktu-waktu. Meski begitu, Stalin juga dianggap berjasa dalam kemenangan sekutu di Perang Dunia Kedua.